Shalom, Ibu Bapak dan saudara-saudara di mana saja berada. Di tengah kita bersama-sama memperingati dan memaknai pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus melalui Jumat Agung, kami kembali menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara semua melalui program Renungan Harian dan Doa Malam Gereja Raya Jemaat Elim Balikpapan, edisi Jumat tanggal 2 April tahun 2021. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Mari bersama kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah, bahkan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah kami hikmat-Mu untuk dapat memahami dan mengerti apa makna firman-Mu itu. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, lalu berbicaralah. Kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Injil Yohanes pasal 18 ayat 12 sampai 27 bahagian Alkitab yang akan kita baca malam ini. Injil Yohanes pasal 18 ayat 12 sampai ayat 27. Firman Tuhan. Yesus di hadapan Hanas, Petrus menyangkal Yesus. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar, tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi.
Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga berdiri di situ, menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema menjadi saksi. Menjadi saksi. Dalam bahasa Toraja, menjadi sabi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam dunia kepolisian, seseorang yang diduga tersangka dan ditangkap serta diinterogasi untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Biasanya seorang saksi akan dihadirkan untuk membantu proses penyelidikan sebelum akhirnya terduga ditetapkan sebagai tersangka. Yesus dalam bacaan kita tengah diperhadapkan dengan pengadilan di hadapan Hanas, bukan karena Yesus melakukan kejahatan. Sebab firman-Nya, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Pertanyaan Hanas kepada Yesus mengenai murid-muridnya dan ajarannya dalam ayat yang ke-9 dijawab oleh Yesus. Yesus menjawab sesuai dengan apa yang ia lakukan, bahwa ajarannya secara terbuka disampaikan di hadapan publik. Bahwa Yesus pun menyuruh Hanas untuk bertanya kepada mereka yang mendengarkan tentang apa yang Yesus sampaikan. Tetapi hal itu tidak diindahkan oleh Hanas. Bahkan penjaga menampar Yesus. Sebuah peristiwa yang menunjukkan kekejaman pengadilan pada saat itu. Akhirnya Yesus dikirim kepada Kayafas, imam besar. Di saat Yesus berdiri tegak menghadapi penanya-penanyanya dan tidak menyangkal satu apapun, ternyata Petrus tengah mengalami ketakutan karena pertanyaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Akhirnya Petrus menyangkal Yesus, berbohong demi keselamatan dirinya sendiri. Padahal Petrus pernah mengatakan bahwa aku akan mati bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengikut Yesus berarti siap bersaksi tentang siapa Yesus dan apa karyanya, bagaimana pengorbanan dan keselamatan yang telah dikerjakan olehnya. Kita tidak bisa menutup mata bahwa perjalanan mengikuti Dia, perjalanan mengikuti Yesus penuh dengan tantangan. Dan karena itulah kita belajar seperti Kristus setia sampai akhir. Demikian juga kita setia sampai akhir kehidupan kita. Setia menjadi saksinya dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya menolong kita semua. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku.
sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, mari bersama kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan boleh bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk selalu setia dalam kehidupan kami, setia dalam iman kepadamu. Sebagaimana Engkau, ya Yesus Tuhan Juru Selamat kami, senantiasa setia sekalipun harus mengalami penderitaan. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu bagi kami. Kasih dan penyertaan-Mu untuk nafas kehidupan, untuk usaha pekerjaan yang kami tekuni, untuk pertambahan usia bagi kami yang hari ini boleh berulang tahun kelahiran, bahkan juga dalam kehidupan sebagai sebuah rumah tangga, boleh berulang tahun pernikahan. Terima kasih untuk semua ini. Harapan kami kasih dan berkat-Mu Tuhan akan Engkau terus lanjutkan dalam kehidupan di masa-masa yang akan datang. Berkatilah seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, dalam keluarga dan rumah tangga masing-masing, dalam kehidupan sebagai persekutuan jemaat-Mu. Kiranya mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Yang dalam rumah tangga mereka masing-masing sukacita, kebahagiaan dan berkat-berkat Tuhan akan terus berkelimpahan. Dan semua senantiasa menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, lewat doa ini, kami juga mendoakan mereka yang hidup dalam pergumulan. Mereka yang bergumul karena sakit penyakit yang saat ini dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing atau di mana saja mereka berada. Tuhan berkati perawatan yang mereka terima, makan minum obat-obatan, menjadi saluran kesembuhan bagi mereka. Jika ada di antara mereka Tuhan yang saat ini bergumul karena duka cita, kehilangan orang yang dikasihi, oh Tuhan hibur, kuatkan mereka dalam menghadapi duka ini. Dan berbagai pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan topang dan teguhkanlah mereka, agar mereka sabar dan tabah menghadapinya, dan oleh kasih Tuhan mereka dimungkinkan melaluinya dengan baik. Kami berdoa Tuhan, untuk semua pelayanan-pelayanan dalam jemaat-Mu, di Jemaat Elim Balikpapan, khususnya dalam masa raya Paskah ini, kiranya semua dapat berjalan dan berlangsung dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Bapak, Ibu Pendeta, Penatua, Diaken, pengurus organisasi intragerejai, bahkan semua pengerja gereja, bergandengan tangan dengan seluruh jemaat membangun persekutuan ini, menjadi persekutuan yang semakin bertumbuh dalam iman, dan terus menjadi saksi-Mu di tengah kehidupan di mana saja mereka ada. Ya Bapa di surga, kami juga mendoakan mereka yang terpisah dengan keluarga, terpisah dengan istri, suami, terpisah dengan orang tua, terpisah dengan anak-anak, baik oleh karena pekerjaan maupun menuntut ilmu, di mana saja mereka berada Tuhan berkatilah. Bapa di surga, kami mendoakan juga situasi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya suasana damai dan aman akan senantiasa tercipta di tengah-tengah negeri dan bangsa kami. Berkatilah pemerintah kami Tuhan, berkati aparat keamanan, TNI, Polri, sehingga suasana yang aman itu terus tercipta, nama Tuhan dimuliakan. Pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi, kami berserah diri sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Tuhan lindungi dan sertailah kami. Saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini juga, di mana saja mereka berada, Tuhan juga berkatilah. Dan sepanjang malam hari ini, kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Engkau kiranya melindungi dan menyertai kami. Ini doa kami Tuhan, syukur syafaat kami. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami.
karena kami datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mendengar panggilan Tuhan, mendengar panggilan Tuhan, mendengar panggilan Tuhan. Pikul salib, ikutlah aku mau mengikuti Dia, aku mau mengikuti Dia. Aku mau mengikuti Dia, ikuti Dia, Yesus Tuhanku. Ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikuti Dia, aku mau mengikuti Dia, aku mau mengikuti Dia, ikuti Dia, Yesus Tuhanku. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kita boleh menyelesaikan dan melalui dengan baik persekutuan kita malam hari ini. Kami menyampaikan selamat memperingati dan memaknai Jumat Agung kematian Tuhan kita Yesus Kristus, dan selamat merayakan Paskah tahun ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom.